Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Hana Sazida dan saya sendiri Seviana Aisyah. Hari ini kami akan menjelaskan tentang pembinaan akhlak karimah dalam kehidupan postnatal. Yang pertama, proses pembinaan akhlak karimah periode bayi. Masa ini disebut juga dengan masa pengasuhan, sebab bayi belum dapat berbuat sesuatu, bahkan belum mengerti apapun, terutama di awal kelahirannya. Dan pengasuhan itu pada dasarnya adalah pendidikan baginya, seperti ketauhidan atau iman, akhlak karimah kepada Allah, menjaga kesehatan diri, mencintai sesama manusia atau makhluk lain, adalah tumbuh dari perlakuan orang tua. Bayi sudah dapat menerima pendidikan secara langsung dari orang tua atau ibunya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya melalui pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Selain itu, melaksanakan beberapa ajaran syar'i lainnya untuk kepentingan bayi, seperti mengumandangkan azan atau iqamah, memberi nama yang baik, melaksanakan pentahnikan, melaksanakan akikah, cukur rambut, melaksanakan khitanan, serta menyusuinya sampai usia 2 tahun. Diakui atau tidak, manusia akan memetik hikmah terbaik dari ajaran Tuhannya. Kemudian, melaksanakan azan atau iqamah. Indra pendengaran adalah salah satu indra yang pertama berfungsi daripada indra lainnya. Dengan itu, bayi telah dapat menangkap berbagai getaran suara. Melakukan azan dan iqamah pada telinga bayi yang baru lahir dimaksudkan tidak hanya untuk membuka panca indera pendengaran dengan suara suci dan berisi kalimat tauhid, tapi juga untuk menanamkan nilai ketauhidan dalam jiwanya. Dapatlah dipahami mengapa seorang bayi muslim yang baru lahir diazankan atau diiqomahkan, karena kalimat-kalimat suci yang dibaikkan ke telinganya itu berisikan seruan untuk mengagungkan Allah, pengakuan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan pengakuan bahwa Muhammad utusan Allah, ajakan untuk melaksanakan sholat, seruan untuk mengejar kemenangan, dan penegasan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah serta mengagungkannya. Memberi nama yang baik. Dalam kaitan dengan nama, Islam mensyariatkan kepada para orang tua untuk memberikan nama yang baik kepada anak. Karena sebuah nama yang baik akan berguna sebagai doa kelak. Diharapkan anak tersebut menjadi orang yang berguna terhadap agama, negara, dan bangsa. Nama yang baik juga akan menumbuhkan rasa hormat dengan orang lain sehingga terjalin interaksi sosial dengan baik. Bila orang atau anak dipanggil dengan nama yang baik akan memperoleh suatu kepuasan batin tersendiri. Sebaliknya, apabila dipanggil dengan nama yang jelek atau lakap yang buruk, tentu saja anak yang telah mengerti akan merasa dihina atau dilecehkan. Karena itu, Islam melarang memanggil orang dengan nama atau lakap yang jelek, termasuk terhadap anak-anak. Melaksanakan pentahnikan. Mentahnik anak berarti meletakkan kurma dan menggosokkan langit-langit mulut bayi dengan kurma. Kurma dapat diganti dengan makanan manis seperti bubur halus atau sejenisnya sambil mendoakan agar diberi barakah oleh Allah. Sebaiknya orang yang melaksanakan pentahnikan adalah orang yang alim, bertakwa, wara, dan soleh, sehingga si bayi kelak dapat menjadi orang yang mempunyai kualitas diri seperti dia. Cara mentahnik adalah kurma dikunyah lebih dahulu, kemudian sebagiannya disuapkan ke mulut bayi dengan telunjuk jari. Lalu secara perlahan-lahan telunjuk itu digosok-gosokkan ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hana Sazida. D. Melaksanakan akikah dan cukur rambut. Akikah berarti memotong domba untuk bayi pada hari ke-7 kelahirannya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa barang siapa yang dikaruniai seorang anak, lalu ia ingin menyembelih atau berakikah, untuknya hendaklah orang tua tersebut menyegerakan menyembelih untuk anaknya itu. Bagi anak laki-laki 2 ekor domba dan bagi anak perempuan 1 ekor domba. Abdullah Nasi Ulwan berpendapat bahwa akikah itu adalah pengorbanan orang tua untuk mendekatkan anak kepada Tuhan sejak dini.
Akikah dapat dianggap sebagai simbol agar anak berakhlak karimah terhadap Tuhannya di kemudian hari. Akikah merupakan salah satu simbol atau isyarat keislaman yang mengandung nilai kependidikan bagi anak, agar ia mendekatkan diri kepada Allah, rela berkorban dan tolong-menolong antar sesama manusia nantinya. Islam menganjurkan pada orang tua agar melaksanakan ihlak ar-ra'si atau cukur rambut anaknya dan memberikan sedekah perak seberat rambut itu pada fakir miskin. Di sini ternyata juga terdapat simbol sosial terhadap sesama manusia sebagaimana pada pelaksanaan akikah. Selain itu juga terdapat simbol edukatif bagi anak seperti menjaga kesehatan dan kebersihan. Selanjutnya, melaksanakan pengkhitanan. Dalam syariat Islam, khitan mempunyai makna penting bagi setiap muslim. Bahkan, khitan merupakan salah satu wujud perbedaan lahiriah antara seorang muslim dengan non-muslim. Sedangkan perbedaan batiniahnya adalah teologi atau keimanan. Pelaksanaan khitan akan memberikan kontribusi pendidikan terhadap anak. Kontribusi itu dapat dilihat dari sudut kegunaan khitan itu sendiri. Menurut Ahmad Tafsir, ada 4 kegunaan khitan yang berimplikasi nilai kependidikan, yaitu pertama, anak atau sejak kecil dilatih mengikuti ajaran Nabi. Yang kedua, khitan membedakan pemeluk Islam dari pemeluk agama lain. Yang ketiga, khitan merupakan pengakuan penghambaan manusia terhadap Tuhan. Dan terakhir, yang keempat, khitan membersihkan badan berguna bagi kesehatan dan memperkuat syahwat. Pelaksanaan khitan bila dikaitkan dengan pendidikan akhlak karimah sebenarnya terkandung nilai akhlak karimah kepada Allah karena mengikuti ajarannya dan kepada diri sendiri, karena khitan di waktu kecil itu ternyata di kemudian hari manusia akan menikmati hasil yang sangat berguna, seperti sangat menjaga atau memperkuat syahwat. Selanjutnya yang terakhir yaitu F, menyusui sampai usia 2 tahun. Islam sangat menganjurkan agar orang tua menyusui anaknya hingga umur 2 tahun penuh dan menjadikannya sebagai salah satu hak anak yang harus dipenuhi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selesai 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah untuk mencari makan dan memberikan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Penyusuan seorang ibu terhadap anaknya dengan penuh kemesraan, kehangatan, dan kasih sayang akan membentuk kondisi kejiwaan anak yang baik. Konsekuensi dari itu, anak akan semakin lekat pada ibunya, yang pada gilirannya ia akan sangat mencintai ibunya. Refleksi cinta pada ibunya akan memotivasi anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Ketika ibunya menyusui anak, seharusnya berada dalam kondisi kejiwaan yang tenang dan tentram serta penuh kasih sayang, agar dapat menciptakan anak yang optimis terhadap masa depan dan selalu bersedia untuk berkorban serta berjuang seperti orang tua telah berkorban dan berjuang untuknya. Sebaliknya, jika ibu merasa sedih, tidak tenang, itu juga akan berpengaruh terhadap psikologis anak nantinya. Berdasarkan uraian itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa penyusuan ibu yang penuh ketenangan dan kasih sayang merupakan salah satu wujud nyata pembinaan anak periode ini agar kelak ia menjadi memiliki akhlakul karimah yang baik, terutama sifat cintanya dalam dirinya, yang pada gilirannya akan mewujudkan interaksi sosial yang alami, terutama dengan orang tuanya juga. Jika sebaliknya, berarti orang tua telah menumbuhkan sifat-sifat tercela dalam dirinya yang sangat merugikan masa depan anak tersebut. Karena itu, syariat Islam mengharapkan penyusuan sang ibu terhadap anaknya hingga usia 2 tahun bukanlah hal sia-sia. Demikian dari kami, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.